Kembali lagi di berita akhir pekan, konten andalan dengan views tertinggi di USS Fitz. Dulu itu. Sebelum ada teka-teki Dustin, brengsek memang. Nggak gini loh, Dustin kemana ke Everblast gitu, yang nonton 110.000. Nah gua ke pesta rakyat yang nonton 55.000 gitu. Padahal di thumbnail gua ada Dustin juga, brengsek. Berarti kan jumlah penonton Dustin yang pengen nonton gue itu minus 54.000 netizen. Kangen gue masa-masa kita banyak viewers di BAP gitu. Dan viewers yang gue maksud di sini bukan hanya di YouTube, tapi yang nonton di ruangan ini juga gitu. Dulu tuh kalau gue mau tag tuh hamin 10 menit tuh udah pada ngumpul di dalam sini gitu. Ini hari ini selain kameramen sama produser 2 orang doang. Padahal depan ruangan ada 6 orang gak ngapa-ngapain loh, lihat tuh. Kok gak kepikiran buat support kita di sini, itu yang brengsek. Apa jangan-jangan tuh bukan karyawan USS Volix kali mereka ya? Jangan-jangan bukan. Kok gak ada support-supportnya gitu. Apa yang harus gue lakukan netizen supaya bisa mengalahkan TTD gitu? Apa gue harus ompong dulu gitu? Ya kan? Apa gue harus batuk-batuk dulu gitu? Karena kalau gini, kalau pertarungan syuting di festival gitu, ya Dustin unggul. Karena kan gue datang ke festival-festival sendiri gitu. Dustin mah ada yang nemenin sekarang. Dia kemana-mana gak pernah sendiri gitu. Dia selalu punya sosok yang nemenin dia. Sony Wakwaw gitu. Bukan Dita cewek kayak festival sama Wakwaw kayaknya agak kurang asik gitu ya. Tang Twitter teriak, pesta rakyat mana suaranya? Hah? Gitu doang Wakwaw. Bukan teman yang asik untuk nonton konser bareng gitu intinya Wakwaw ya. Karena gini loh, waktu gua ngelawan Kevin dan gua ngelawan Gusti itu mungkin gua enak ngelakuin. Tapi ngelawan Dustin tuh gue sedih gitu karena ya dia temen gue, kita sama-sama MLI, kita sama-sama perjaka gitu. Dulu ya, gue nggak tahu Dustin sekarang gitu. Maksudnya dulu gitu. Karena kalau nih ya, kalau misalkan Dustin ternyata masih gitu, sebenarnya dipikir-pikir USS ini virgin semua gitu. Akbari juga nggak pernah ngewe ya kan. Dustin nggak pernah ngewe gitu. Gusti kayaknya nggak ada yang mau diewe gitu. Jadi mungkin memang Jejo tuh fetishnya memperkerjakan perjaka gitu. Jadi tolong bertahan pada Dustin ya, kita harus mempertahankan itu. Karena dulu ya terus terang netizen kayak gue monolog tuh bisa ratusan ribu gitu yang nonton. Sekarang harus ada Coki dulu baru 1 juta gitu, harus ada Panji dulu baru berapa ratus ribu gitu. Masa kita jadi program yang mengandalkan tamu gitu? Ini kan BAP bukan pagi-pagi ambiar gitu. Maksudnya emang produser gue Ivan deh, bukan Gunawan gitu loh. Ayolah tonton monolog lah. Atau enggak, apa nih, gue harus apa biar viral tuh gue harus apa gitu. Apa gue harus baca berita di Kali kayak Raim Laude, gue siap aja gitu. Apa harus opening gue joget Mulyadi gitu misalkan, ayo gue. Asal jangan demi viral lu nyuruh gue nyipok anak bocah kayak Dalai Lama gitu, jangan ya. Antara gue dan Dalai cukup botaknya aja yang sama gitu. Karena kayak gue jujur ya, mungkin gue ibadah gue gak terlalu rajin gitu sholat bolong, tapi kayak karena viewers turun ini tuh gue sampai balik ke masjid lagi gitu. Bukan buat sholat, ganti gambar Chris gitu. Itu kok ada sih orang kayak gitu, brengsek loh. Itu orang ngerti teknologi loh anjing, dia paham IT nih. Apa kayak bikin software kayak atau apa gitu. Dia ganti gambar Chris dan ya gue pikir ya bener juga gitu. Kita bayar Chris di resto kan dicek kan di masjid kan enggak gitu. Pinter juga dia. Inilah momen dimana teknologi menjadi bumerang gitu ya. Chris dipakai untuk maling. Itulah akibat dari kita terlalu sibuk memperdebatkan Chris atau Qris gitu. Lu debat orang keburu bikin tipuannya gitu. Harusnya lu, menurut gua kalau lu berani ke masjid, lu berani juga dong ganti gambar Chris di gereja gitu. Karena kan sebenarnya tuh lebih pas di gereja karena ada Chris dalam Kristen gitu. Oke, kita langsung aja nih. Tapi sebelum mulai ya, kayak ini juga adalah monolog pertama di bulan puasa tahun ini gitu. Gimana puasanya netizen, apa yang berbeda dari tahun lalu gitu. Gue mencoba diet di puasa tahun ini netizen ya. Dan sebenarnya nggak baik diet pamer-pamer gini, tapi gue harus bilang gue diet karena sekarang kalau lu kurusan dan lu di MLI auto dikira nyabu gitu. Males banget gue udah capek-capek angkat barbel, gue udah capek-capek ngurangin makan, yang komen tes urin tuh oza tuh anjing. Jadi gue harus ngomong kalau gue diet sebenarnya males gitu gue ceritanya. Tapi menurut gue yang berbeda dari puasa tahun ini gitu ya, kayak godaan tuh nggak hanya makan dan minum, tapi godaan emosi baca FYP Twitter lo gitu. Gue nggak tahu lo nggak apa enggak netizen, tapi Twitter tuh algoritma baru, lu buka home tuh FYP dan itu stres banget. Emang kita pengen dibunuh sama Elon Musk apa gimana gitu, gue nggak tahu. Kayak kita nge-scroll
aduh isinya tuh berita kriminal, terus mental health gitu, habis itu orang-orang ngamuk-ngamuk di tempat umum gitu. Ya walaupun 3 hal tadi dari satu berita yang sama sih sebenarnya. Gitu. Itu dari Yudo Andrean gitu. Gue kalau belum mengikuti nih, gue mau nge-state di sini kalau gue mendukung Yudo Andrean gitu. Karena kan ya dia mental health gitu, dan gue ini ya pejuang mental health Jakarta Selatan. Jadi menurut gue dia jangan dihakimin, karena yang komen tuh parah-parah. Masa ada yang bilang kayak orang kayak gitu dipasung aja gitu. Anjing. Ya jangan, kan dia sakit jiwa, dia bukan jahat gitu. Dia tuh harus dapat perhatian justru. Pengobatan yang tepat gitu, fasilitas yang madai gitu, tempat perawatan yang nyaman gitu, ruangan yang private, baru di situ dipasung gitu. Jangan. Oke, ini langsung ke berita pertama yang ini menyedihkan sebenarnya. 2 siswa SMP terakhir di Jepang itu sekolahnya ditutup karena krisis populasi. Jadi buat yang belum tahu ya, Jepang tuh lagi resesi seks gitu, kayak malas ngewe orang Jepang sekarang, nggak tahu kenapa. Entah fokus makan ramen apa gimana kita nggak tahu. Sampai SMP itu tutup. Dan 2 anak cowok cewek tuh akhirnya dipulangkan gitu. Nah sebelum pulang tuh, jadi kan resesi seks gitu. Nah sebelum pulang, sama kepala sekolah kalau nggak salah mesti di make sure kayak, oke kalian mau nggak ngewe gitu, masih nggak apa kita di bawah umur gitu. Sebelum kita lanjut gitu, mungkin ini ada sedikit apa ya, teka-teki Jepang gitu ya, karena supaya bisa mengalahkan teka-teki Dustin gitu. Makanan apa yang nggak bisa dimakan di Jepang netizen? Jamur gitu. Soalnya mereka masih trauma sama jamur yang dibentuk dari asap Hiroshima. Oke. Berita berikutnya, di Magelang ada maling motor tertangkap dan netizen tuh kaget karena maling motor ini cantik gitu, dia gitu doang. Kayak kok bisa sih cantik jadi penjahat katanya. Gue pikir cewek jelek mana yang jahat gitu selama ini kan Gemini selingkuh itu cantik semua. Jarang cewek jelek jahat di sini. Cewek jelek yang jahat di Indonesia cuman menurut gue cuman Meghan Trainor gitu. Meghan Trainor tuh jahat menurut gue, dan dia pernah liburan ke Bali kalau nggak salah gitu. Nah berikutnya ini ada Caswanah Aini, seorang anak tukang sayur keliling, ditolak masuk ITB tapi diterima di 3 kampus luar negeri gitu, di 3 kampus Kanada bahkan. Dia anak tukang sayur ketolak ITB, keterima di Kanada. Ini kita cek dulu nih, di Kanada tuh kuliah apa nyetok sayur di kantin Kanada tuh. Siapa tahu supplier call, kita nggak tahu gitu kan. Dan ini kemungkinannya cuma 2 gitu, antara memang tes masuk ITB itu sesusah itu, atau memang dia keterimanya kayak di BSI-nya Kanada, kita nggak tahu kan. Belum tentu itu kampus bagusnya, maksudnya kayak kuliah di luar negeri belum tentu bagus. Temen gue juga banyak yang kuliah di luar negeri terus pulang-pulang masih tolol, banyak gitu. Jadi itu nggak menjamin gitu ya. Dan juga nih dia tuh anak tukang sayur ya, dan gue baru tahu kayak di Amerika ternyata, maksudnya kayaknya di benua Amerika ya, berarti termasuk Kanada, kangkung tuh ilegal gitu. Kayak lu boleh beli pistol tapi cah kangkung di borgol gitu kayak. Berarti dia kalau kesana bawa kangkung ya Pablo Escobar itu kan ini gitu, karena ya kenapa kangkung nggak boleh gitu, aneh banget gitu menurut gua. Takut ngantuk apa gimana gitu, kita nggak tahu. Dan gini ya, kayak dia nggak diterima di ITB, diterima di Kanada. Nah gue juga jadi introspeksi tuh, gue dulu di DO dari UI, apa jangan-jangan gue daftar di Harvard itu bisa gitu kan. Jangan-jangan kita takut doang netizen. Sebenarnya tesnya gampangan di sana gitu kan. Kayak dulu mau di Ayunda dipuji-puji masuk luar negeri, coba tes Mustopo deh. Coba tuh malah nggak diterima gitu. Ternyata emang susahan di sini, kita nggak pernah tahu gitu ya. Oke netizen, sebelum kita lanjut, kita akan saksikan dulu pesan-pesan berikut ini. Wah, cari mobil luas dan nyaman. Pengen Alphard, duit kurang. Pengen Grand Max, takut dikira goboks. Aha, Rubicon solusinya. Rubicon, cocok untuk keluarga dan juga untuk mukulin. Yakult, fermentasi susu probiotik yang lebih sukses dari Vitacharm. Yakult itu sehat dan cocok untuk melepas dahaga. Yakult untuk kesehatan. Yakult untuk kesehatan. Yakult untuk kesehatan. Bukan untuk dicampur soju, brengsek. Oke, berita berikutnya ini ada kakek berusia 63 tahun yang menikahi AI yang dia ciptakan sendiri gitu. Nah, pertama kok lu bisa programming sendiri, baper sendiri, itu aja udah nggak jelas sebenarnya tuh. Dan kedua, ini umur 63 gitu ya kan, bukannya lo harusnya udah damai menikmati hari tua, pakai sarung main burung gitu. Kok masih bisa untuk baper ke AI gitu kan, maksud gue kayak. Dan hebat sebenarnya untuk kakak umur 63 masih bisa main AI gitu ya. Kayak umur segitu gue pikir ya megang mouse dikit kesetrum lah gitu gue kira. Tapi dia masih sanggup dan
Dan dia gak hanya baper gitu, dia menikahi AI-nya luar biasa sekali gitu. Kayaknya malam pertama nyolok ke lubang USB kalau nggak salah kan. Karena mau ngapain gitu nikah sama AI kan, itu sangat-sangat aneh sekali. Itu terakhir netizen, pemerintah menyediakan rumah susun di Jakarta Timur seharga 10.000 per bulan gitu. Gila, dia jual rumah per bulan ceban sebulan gitu. Gue jualan geprek aja ceban susah gitu. Dan agak boncos, dia jualan rumah ceban loh, 10.000 di warnet aja 2 jam gitu zaman sekarang. Kok bisa gitu ya? Dan maksudnya wajar mungkin ini diciptakan di Jaktim ya, 10.000 per bulan gitu. Karena kalau di Jaksel percuma gitu. Biarpun 10.000 per bulan, tetap pengeluaran orang-orangnya akan 4 juta juga gitu. 600.000 buat beli lampu estetik ya kan. Stok soju di kulkas 800 sendiri gitu. 200.000 buat sahur di pagi sore gitu. Sisanya buat mabok di Canggu gitu. Habis juga. Makanya mungkin pemerintah gak pernah peduli sama lu pada, karena emang lu pada yang gak bener gitu di Jaksel ya. Tapi menurut gue 10.000 di Jaktim per bulan itu biasa aja gitu. Di Jaksel banyak yang bisa per bulan 0 rupiah ada di sini gitu. Terutama untuk cewek-cewek ya, gampang. Tinggal bareng gadun gitu kan. Malah profit 10 juta per bulan biasanya. Jadi itu lebih mantap ya. Oke, mungkin sekitar segitu aja berita kita untuk minggu ini. Weekly recommendation adalah tempat berbuka puasa yang tepat itu adalah tempat buka puasa yang asik itu ada namanya Sambal Bini ya. Itu adalah di seberangnya sebuah tempat party yang dulu ditutup karena ada promo dengan nama Rasul dan nama Ibu Nabi gitu. Nah di seberangnya itu ada tempat makan namanya Sambal Bini. Kayaknya ada keterlibatan abang gue itu, gue nggak tahu dia sebagai apa. Tapi pas gue nyobain di sana emang sambalnya mantep banget dan juga enak, tempatnya PW untuk nongkrong gitu. Ya, dan mungkin sekian aja monolog hari ini. Segitu aja berita pada hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Dadah.